warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Dwi Sardi Rangkuti dari kelas 1C dengan NIM 220320057. Dari dalam video ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang pembelajaran pentingnya sektor pertanian dan agribisnis. Menurut Kartono tahun 2013, peran agribisnis dalam perekonomian nasional dapat diukur dengan indikator yang terdiri dari yang pertama, kontribusi dalam pembentukan GPD, yang kedua, kontribusi dalam penanganan perdagangan internasional, yang ketiga, kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, yang keempat, kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah, yang kelima, kontribusi dalam ketahanan pangan nasional, yang keenam, kontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup, yang ketujuh, kontribusi dalam pemerintahan hasil pembangunan. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari ketujuh opsi tadi, yaitu yang pertama, kontribusi dalam pembentukan GPD sebagai penyumbang nilai tambah terbesar dalam perekonomian nasional, yaitu melebihi 45% pada tahun 1990. Nilai tambah perekonomian nasional terutama dari sektor agribisnis. Dengan demikian, cara yang paling efektif yang meningkatkan GPD nasional adalah melalui pembangunan agribisnis. Selanjutnya, peranan dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor agribisnis pada tahun 2020 sebesar 29,76% atau dengan 38,23 juta orang tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan agribisnis mampu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha. Kemudian, peran agribisnis dalam perdagangan internasional. Peningkatan ekspor produk agribisnis terus bertambah, yang menunjukkan bahwa agribisnis merupakan penyumbang besar dalam devisa negara dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian, peran agribisnis dalam pembangunan ekonomi daerah. Pemberdayaan berbagai sumber daya merupakan cara yang paling efektif dan elegan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian, struktur daya ekonomi yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah sumber daya agribisnis seperti sumber daya alam, sumber daya manusia di bidang agribisnis, teknologi di bidang agribisnis, dan lain-lain. Melalui percepatan modernisasi agribisnis di setiap daerah akan secara langsung mendeterminasikan perekonomian daerah dan dapat memecahkan sebagian besar ekonomi di daerah. Kemudian, peran agribisnis dalam ketahanan pangan nasional. Pembangunan agribisnis akan menunjang sistem ketahanan pangan yang kokoh melalui penganekaragaman sumber daya hayati di setiap daerah. Tanpa dukungan pangan yang bermutu dan cukup, maka akan sulit untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, sehingga diperlukan ketahanan pangan dalam menjangkau pangan. Kemudian, perlu dibangun suatu sistem ketahanan pangan yang berakar kokoh pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal. Terjadinya defisit pada beberapa komoditas pangan seperti gula dan kedelai. Peran agribisnis dalam pelestarian lingkungan hidup. Terjadinya kemerosotan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, membuka kesempatan ekonomi yang luas di setiap daerah sehingga akan menarik penyebaran penduduk beserta aktivitasnya. Yang kedua, pengembangan agribisnis dalam pendayagunaan keanekaragaman hayati dapat mempertahankan keberlangsungan keanekaragaman hayati tersebut. Yang ketiga, adanya perkebunan yang efektif dalam mengurangi emisi karbon.
Kontribusi dalam pemerataan hasil pembangunan. Pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam menghasilkan output nasional, yaitu apakah pro terhadap faktor-faktor produk yang dimiliki oleh rakyat banyak. Faktor produksi yang banyak dimiliki oleh sebagian besar rakyat adalah sumber daya lahan, flora dan fauna, serta sumber daya manusia. Untuk mewujudkan pemerataan di Indonesia, perlu digunakan teknologi produktif produksi output nasional yang banyak menggunakan sumber daya tersebut, yaitu agribisnis. Kedudukan agribisnis dalam perekonomian nasional. Alasan agribisnis memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian nasional, yaitu yang pertama, aktivitas agribisnis untuk menghasilkan pangan akan selalu ada selama manusia masih butuh makanan. Yang kedua, usaha ekonomi yang hemat devisa. Yang ketiga, mempunyai kaitan usaha ke depan dan ke belakang. Yang keempat, sumber pencarian utama masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Yang kelima, kultur masyarakat yang masih bersifat kultur agraris. Yang keenam itu ketersediaan lahan yang masih cukup besar dan belum optimal. Hal tersebut perlu didukung oleh strategi pertanian tangguh. Petaninya, pembinanya, dan lembaganya harus tangguh. Kondisi lain yang mendukung keberhasilan pembangunan pertanian tersebut adalah karena kondisi agroklimat. Agroklimat maksudnya itu dari dua kata, yaitu agro yaitu pertanian dan klimat yaitu iklim. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.